Baik, jumpa lagi pada pada bagian kelima, pertemuan 3, Attention and Consciousness. Saat ini kita akan membahas tentang consciousness. Ini adalah materi yang berat sebenarnya, tapi mungkin kita akan membahas sesuai dengan yang bisa dibahas saja ya. Jadi bersabar untuk itu, ikuti baik-baik. Nah, seperti biasa, silakan Anda cari kedua istilah ini, thought suppression and blind sight. Kalau jika perlu di-post, silakan di-post. Kita akan lihat pada kata-kata bijaknya, the hard problem consciousness. Jadi memang dikatakan bahwa consciousness ini masalah yang berat gitu ya, sangat berat, sulit untuk diputuskan apa itu consciousness gitu ya. Bahkan pada Mingguan Guardian tahun 2015 menyatakan bahwa why can't the world's greatest mind solve the mystery of consciousness? Di sini diceritakan bagaimana, nanti boleh Anda googling saja ya, bagaimana consciousness ini yang tadinya kajian hanya filsafat itu kemudian berkembang menjadi kajian yang memang juga dikaji oleh neuroscience dan sebagainya gitu ya. Tapi bahkan sampai saat ini dengan bantuan neuroscience pun masih belum banyak yang kita ketahui terkait dengan consciousness ini. Nah, apa itu consciousness? Banyak definisi, tapi kita akan menggunakan definisi yang digunakan dalam buku Farmer dan Matlin ini, dan diambil dari Kalmer, Refonso, dan Zeman. Perhatikan Kalmer, nanti saya akan memberikan video yang pembicaranya adalah David Kalmer ini terkait dengan consciousness. Silakan jika Anda punya waktu atau tertarik untuk menontonnya, silakan, saya akan meletakkannya pada Google Classroom. Nah, definisi yang digunakan adalah the awareness that people have about the outside world and about their perception, images, thought, memories, and feelings. Jadi intinya adalah kesadaran dari orang tentang dunia luarnya dan juga tentang dalam dirinya. Bagaimana persepsinya, bagaimana image-nya yang dimiliki, pemikirannya, memori, dan perasaannya. Gitu ya. Jadi kesadaran consciousness itu adalah kesadaran baik mengenai luar maupun dalam diri, gitu ya. Nah, consciousness ini sendiri berhubungan dengan atensi, tapi prosesnya itu nggak identik, tidak identik dengan atensi. Jadi kalau kita punya atensi, belum tentu kita consciousness. Kalau kita consciousness itu biasanya memang kita memiliki atensi gitu ya, tapi ternyata nggak juga, nanti kita lihat. Nah, misalnya contohnya ketika menyetir gitu ya, ketika kita sampai pada lampu merah menginjak rem secara otomatis, itu nggak sadar karena kita menggunakan distributed form dari attention gitu ya. Tapi kita menginjak rem benar, karena kita kenapa bisa menginjak rem, karena secara otomatis ada lampu merah yang menyebabkan kita bereaksi dalam menginjak rem walaupun tidak dengan cara yang fokus gitu ya. Sedangkan kalau consciousness itu dia sifatnya lebih pada fokus, attention, karena terkendali dan sifatnya nggak otomatis gitu ya. Itu kenapa terkait erat antara attention dengan consciousness, tapi attention itu belum tentu conscious. Nah, ada 3 isu utama dari consciousness, yaitu satu, ketidakmampuan kita untuk membawa atau mengingat pikiran-pikiran tertentu ke dalam consciousness atau pemahaman atau kesadaran kita gitu ya. Kedua adalah ketidakmampuan kita untuk melepaskan atau bahkan jangan sampai dipikirin lagi deh satu pikiran ini gitu ya dari consciousness. Yang ketiga adalah terkait dengan blind sight. Blind sight ini adalah individu dengan spesifik disorder visual, tapi dia bisa melakukan tugas kognitif dengan akurat walaupun dia tidak punya kemampuan atau punya gangguan dengan visualnya. Nah, kita akan lihat
Consciousness ini merupakan higher mental processes. Jadi proses higher mental, proses mental yang luhur gitu ya. Tapi permasalahannya ada loh saat-saatnya kita melakukan mindless reading. Baca gitu ya, matanya sih jalan. Kayaknya sih kita sampai ke akhir kata-kata atau bahkan sampai ke akhir paragraf. Tapi setelah selesai ditanya apa sih isinya? Apa ya tadi ya? Gitu. Karena kita tidak melakukan processing terhadap makna dari bahan bacaan tersebut. Gitu ya. Artinya walaupun kita bergerak, mata membaca, tapi kita ternyata tidak memproses bahan bacaan tersebut. Gitu ya. Padahal membaca itu adalah higher mental process. Tapi ketika membaca hanya karakter saja atau hurufnya saja, itu tidak bisa dikatakan kita conscious. Gitu ya. Nah, selain itu, selain mindless reading, ada juga yang dikatakan sebagai mind wandering. Jadi, mind wandering itu pikiran yang mengembara kemana-mana gitu ya. Itu saat pemikiran berpindah dari lingkaran luar kepada pemrosesan internal. Misalnya katakan kita sedang mendengarkan pembicaraan orang gitu ya, atau mendengarkan lagu gitu. Katakan mendengarkan lagu, tapi tiba-tiba ternyata, kok lagu ini membuat kita ngelamun gitu ya, berpikir macam-macam, oh ini tuh jadi ingat si mantan yang kemarin itu loh. Oh iya, waktu itu gimana ya, kok bisa putus? Terjadi mind wandering. Itu di mana kesadaran tidak bisa kita tidak bisa membawa si apa yang sebenarnya kita lagi dengar itu ke dalam consciousness, karena consciousness kita lagi berproses untuk melakukan kegiatan yang lain gitu ya, mengembara pikirannya ke tempat yang lain gitu ya. Nah, individu yang ngalamin mungkin nggak sadar bahwa pikirannya itu mengembara ke topik yang lain. Sadar-sadarnya adalah ketika mungkin kalau yang mind wandering tiba-tiba dia dipanggil orang terus baru sadar tadi lagi apa ya, kok saya tiba-tiba mikir yang lain gitu ya, atau mindless reading ketika dia selesai baca, saya baca apa sih gitu ya, mungkin nggak sadar bahwa saat itu pikirannya sedang mengembara ke topik yang lain, sehingga itu dinyatakan bahwa oh ternyata kita conscious atau tidak kalau seperti itu gitu ya. Dan sedangkan Nisbet dan Wilson pada tahun 1977 mengatakan bahwa kita itu hanya tahu akhir atau produk dari pemikirannya kita, tapi prosesnya itu sendiri, proses pemikirannya kita seringkali luput, gitu ya, seringkali kita nggak paham betul, gitu. Dan biasanya orang itu bisa punya akses pada proses-proses berpikir tertentu, tapi pada proses berpikir yang lainnya aksesnya limit atau bahkan ya nggak bisa mengakses gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya fenomena dari thought suppression, gitu ya. Thought suppression ini berupaya untuk menghilangkan suatu pikiran, ide, gambaran yang berhubungan dengan sesuatu stimulus yang tidak disukai. Nah, sekarang coba diinikan dulu ya, kosongkan dulu pikiran Anda. Sekarang saya akan mengatakan, tolong jangan berpikir tentang beruang putih. Jangan berpikir tentang beruang putih. Hilangkan beruang putih dari dalam pikiran Anda. Jangan berpikir tentang beruang putih. Apa yang terjadi? Apa yang ada dalam pikiran Anda? Ada yang berpikir tentang beruang merah? Berpikir tentang hal lain? Atau justru beruang putih yang ada dalam pikiran Anda? Ini yang dikatakan sebagai ironic effect of mental control, gitu ya. Ketika kita berusaha untuk mengontrol isi dari kesadaran, justru itu bisa jadi bumerang, karena ketika dikatakan jangan berpikir tentang beruang putih, yang terjadi pikiran kita adalah kita berpikir beruang putih ya, kita nggak boleh mikir beruang putih ya, beruang putih itu kan beruang ya, warnanya putih, kok jadi mikir tentang beruang putih. Itu adalah ironic effect dari mental control.
ketika kita tidak boleh atau dinyatakan jangan berpikir atau harus membuang satu pemikiran, malah kita semakin berpikir tentang hal tersebut. Nah, ini sebenarnya paling berbahaya biasanya terkait dengan diet gitu ya. Nah, thought suppression ini percobaan yang dilakukan oleh Wagner tahun 1987 itu dikatakan tugas Tolstoy tentang bawang putih. Jadi pada tahu nggak ya, Tolstoy itu penulis dari Rusia yang dia waktu kecil itu dia suka apa namanya disiksa gitu ya, disiksa sama kakaknya. Disuruh kamu pergi ke pojok ruangan dan nggak boleh mikir tentang bawang putih. Yang ada apa yang terjadi? Dia ketakutan karena dia harus menghilangkan pikiran tentang bawang putih, tapi nggak bisa dihilangkan pikiran tentang bawang putih, gitu ya. Jadi mensupres atau menekan pemikiran tertentu itu bisa mengakibatkan rebound efek atau efek balik atau bumerang lah gitu ya. Ini paling berbahaya ketika sedang diet, gitu ya. Itu dialami oleh saya juga dialami bahwa ketika jangan berpikir tentang makanan, jangan berpikir tentang bakso, jangan berpikir tentang loh kok jadi semua makanan keluar gitu ya. Nah, karena ketika kita berusaha untuk mensupres satu pemikiran, justru pikiran itu akan semakin ada di kita gitu ya. Nah, ini efeknya juga sama bisa dirasakan ketika kita berusaha menghilangkan rasa sakit ketika ditinggalkan si pacar, selingkuh gitu ya, semakin ditekan, semakin muncul rasa sakit itu, gitu ya. Juga ketika kita harus konsentrasi, ayo konsentrasi, konsentrasi. Yang ada malah mungkin berpikir yang macam-macam, gitu ya. Atau ketika pengen tidur juga ya, juga aduh bayangnya, ayo harus tidur, harus tidur, harus tidur gitu ya. Malah itu terpikirkan terus. Nah, itu terkait dengan thought suppression. Yang berikutnya adalah terkait dengan blind sight. Apa sih blind sight itu? Blind sight itu vision without awareness. Jadi bisa melihat atau ya bisa melihat tapi nggak aware bahwa kita melihat gitu ya. Nah ini terjadi pada kondisi individu yang memiliki korteks visualnya rusak pada satu bagian tertentu, dia tidak dapat melihat objek, tapi bisa melaporkan karakteristik objek, warna objek, lokasi objek itu dengan tepat, gitu ya. Nah, sebenarnya dia itu mungkin masih bisa nggak hilang sama sekali penglihatannya, tapi dia tidak sadar bahwa dia tidak seluruh kesadaran tidak seluruh kemampuan penglihatannya hilang. Jadi dia nggak sadar kalau dia sebenarnya bisa melihat beberapa hal gitu ya. Nah, jadi dia itu dikatakan nggak conscious awareness of object itu nggak ada di dia. Nah, orang yang mengalami blind sight bisa dijelaskan pertama mungkin saja ada bagian kecil dari informasi dari retina yang kemudian travel atau berpindah pada lokasi lain pada cerebral cortex, tapi bukan dari bagian visual cortex. Jadi kan mungkin masih ingat ya terkait dengan plasticity otak, brain plasticity itu dia bisa membantu kalau satu bagian rusak, bagian yang lain bisa berusaha membantu untuk melihat atau menyimpankan informasi tersebut dan dialirkan informasi tersebut pada tempatnya. Walaupun sebenarnya nggak semuanya nggak bisa gitu ya, karena sebenarnya dia cerebral cortex terkait dengan visualnya itu rusak, tapi dibantu oleh yang lain. Jadi retinanya nggak rusak, tapi bagian otaknya yang rusak. Jadi itu dialirkanlah kepada bagian otak yang lain. Dan sehingga dia nggak sadar kalau dia bisa lihat, tapi dan dia bisa memperkirakan, tapi dia nggak sadar kalau dia lihat, gitu ya. Nah, beberapa karakteristik dari visual stimulus itu bisa diidentifikasikan oleh informasi yang terregister atau terdapat pada bagian otak yang lain, gitu ya. Tapi bukan bagian visual cortex. Atau mungkin juga karena
primary visual cortex itu dibutuhkan untuk consciousness awareness dari visual information, maka informasi yang terregister pada pada bagian otak lain menjadi tidak disadari. Jadi dia tidak conscious bahwa dia bisa mengetahui hal tersebut karena salah tempat gitu ya, salah file naruhnya gitu ya. Tapi ada nggak file? Ada, gitu ya. Tapi dia nggak sadar bahwa dia memilikinya, gitu. Nah, oleh karena itu persepsi dari stimulus tanpa consciousness awareness itu mungkin bisa terjadi, gitu ya. Baik, ini adalah bagian akhir dari pertemuan ketiga kita. Semoga Anda semua bisa memahami apa yang kita bahas tadi. Silahkan Anda lihat pada Google Classroom ada assignment yang merupakan review dari materi ini, dan sampai jumpa di hari Rabu yang akan datang.